بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita sudah membahas pada kajian yang lalu tentang Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Wanita yang istimewa, yang betul-betul Allah pilihkan khusus untuk nabinya, untuk rasulnya alaihi salatu wassalam. Membelanya, menghiburnya, membesarkan hatinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diriwayatkan menyatakan, umirtu an ubashshira Khadijah bi baitin min qasab. Sungguh aku diperintah oleh Allah untuk memberitakan kabar gembira bagi Khadijah dengan rumah yang Allah persiapkan dalam surga dari qasab. Disebutkan dalam footnote-nya, qasab adalah lu'lu', mutiara al-manhut yang diukir. Allah siapkan untuk Khadijah. La saghaba fihi wala nasab. Tidak ada kebisingan padanya dan tidak ada kesusahan padanya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Juga beliau radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid, yang juga Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Jibril yukri alaikis salam. Jibril memberikan salam kepadamu dan menyampaikan salam kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah. Setelah itu wahyu terputus. Rasulullah SAW gelisah karena tidak turun wahyu sampai sekian hari. Dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma fatara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatratan min dalik." Kemudian terputuslah wahyu. Beberapa waktu tidak turun. Hatta syaqqa dzalika alaihi fa ahzanahu, hingga memberatkan hati Rasulullah sallallahu dan menyedihkan beliau. Tentunya beliau sangat sedih. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai akhir ayat
Kemudian turun lagi, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Dan terus menerus turun wahyu. Tiba-tiba terhenti. Tentunya barakallahu fikum seorang yang cinta kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Rabbnya. Ketika terhenti dari Al-Quran, sedih. Gelisah. Mengapa tidak turun wahyu? Faja'a Jibril. Sampai kemudian datang Jibril membawa surat Ad-Duha. Yuqsim lahu rabbuh. Rabbnya bersumpah untuknya dengan Ad-Duha. Wad-Duha. Wal-laili idza saja. Bersumpah dengan waktu duha. Bahwa dialah Allah yang memuliakannya. Dialah Allah yang mengangkatnya, bahwa Allah tidak meninggalkan engkau. Allah tidak membenci engkau. Ikhwan fillah a'azakumullah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa yang lebih menyedihkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Kemudian berkata, Inni ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku lihat setanmu sudah tidak datang lagi kepadamu. Astagfirullah. Ucapan yang jahat. Ucapan yang menyakitkan hati. Dari siapa? Seorang wanita yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab. Abu Lahab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang sangat tegas, sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka dzata lahab. Ternyata Allah katakan wamra'atuhu, dan istrinya juga hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Yaitu istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Allah sebutkan pula wamra'atuhu, termasuk yang Allah beritakan dengan berita neraka adalah orang ini. Ikhwan bin al-Azakumullah, disebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW ishtaka, sakit. Falam yakum laylah aw laylatain. Sehingga tidak bangun malam, semalam atau 2 malam. Rasulullah SAW hampir setiap malam qiyamul lail. Dan membaca ayat dengan jahran di depan rumahnya atau di dalam rumahnya dalam beberapa riwayat. Dan mereka orang-orang Arab selalu mencuri-curi pendengaran sehingga mereka tahu malam ini beliau tidak salat malam, malam kemarin juga nggak salat malam. Ada apa ya? Sebab mereka selalu mencuri-curi pendengaran karena mereka sesungguhnya takjub dengan Al-Quran. Orang-orang Arab ketika itu, barakallahu fikum, sedang gandrung dengan syair. Kalau kita bicara budaya, saat itu yang sedang ramai, sedang viral, itu syair. Di pasar-pasar, di tempat keramaian, mesti akan ada seorang penyair yang membacakan syair-syair. Kadang-kadang memuji si fulan, kadang-kadang memuji satu suku, kadang-kadang menjatuhkan suku yang lain dan sebagainya. Tergantung orang yang memberikan uang. Maka kalau orang kaya lewat, dia akan lemparkan uang itu kepadanya. Maka dia berubah syairnya dengan tanpa merubah sajaknya. Tanpa merubah huruf akhirnya. Tetapi langsung berbelok memuji dia dan sukunya dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, mereka ahli dalam sastra Arab. Tetapi ketika mendengarkan Al-Quran, mereka bingung. Ini ucapan indah. Ini ucapan bagus. Tetapi bukan syair. Nggak ada ketukan yang dihitung. Nggak ada qafiyah yang tertentu. Nggak ada. Sehingga setiap malam mereka mencuri-curi pendengaran. Baca apa lagi malam ini. Maka ketika terhenti Rasulullah SAW tidak qiyamul lail karena sakit. Wallahu ta'ala alam. Tidak diriwayatkan secara detail apa sakitnya. Bisa jadi juga karena kepikiran tadi. Wahyu terputus. Tetapi diriwayatkan dalam riwayat yang kedua. Disebutkan dengan kalimat
Rumiya Rasulullah SAW bihajarin fi asbu'ihi. Rasulullah SAW dilempar dengan batu dan terkena tangannya. Kemudian beliau berkata, hal anta illa asbu'un damiyat. Wa fi sabilillahi ma laqiyat. Engkau tidak lain kecuali jari yang berdarah. Dan di jalan Allah engkau menemuinya. Artinya berdarahnya karena di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tidak bangun malam. Kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Sepertinya tidak ada kaitan jari yang terluka dengan tidak qiyamul lail. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi barakallahu fikum, datang seorang wanita dan kemudian berkata kepadanya dengan kalimat ma'ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak melihat setanmu datang kepadamu hari ini. Beberapa hari ini. yakni karena tidak salat malam dan tidak membaca Al-Quran. Wasiyaqul Abi Sa'id qila inna hadhihi al-mar'ah hiya Ummu Jamil. Kata Ibnu Katsir, diriwayatkan bahwasanya perempuan tadi adalah Ummu Jamil, imra'atu Abi Lahab. Ikhwan fillah azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula mereka orang-orang musyrikin yang tadi mencuri-curi mendengar qiraahnya Rasulullah SAW juga berkata hampir sama. Tuhanmu telah meninggalkan kamu. Kamu sudah dijauhkan oleh Tuhanmu, kata mereka. Ma'ara rabbaka illa qad qalaka. Aku tidak lihat Rabbmu kecuali sudah mengusirmu, sudah meninggalkan kamu. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha. Dan ketika malam menutupinya. Rabbmu tidak meninggalkan kamu. Dan Rabbmu tidak membenci kamu. Disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Kalimat ma wadda'aka wa ma qalahu. Yaqulu ma saramaka fatarakaka. Bukanlah karena Allah marah kepadamu kemudian Allah tinggalkan kamu. Wa ma abghadaka, dan bukanlah Allah membenci kamu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ikhwani fid din a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan pada beberapa waktu yang lalu bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang Allah besarkan, yang Allah banggakan, atau yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kalian tentang pentingnya. Seperti wal 'asr, demi waktu, menunjukkan pentingnya waktu. Atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 'arsy yang azim karena merupakan makhluk yang sangat besar. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun kita hamba-hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia bagimu. Sehingga Rasulullah SAW tidak mengharapkan pujian dunia. Tidak mengharapkan sanjungan dari mereka. Silakan mereka berkata apapun. Yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah Allah. Apakah Allah membenciku? Apakah Allah tidak lagi menginginkan aku dan seterusnya? Sehingga ketika turun wadduha terjawab sudah. Bahwa Allah akan memberikan bagimu akhirat. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Setelah itu Rasulullah SAW menjadi azhadin nas fid dunya. Wa'adhamahum laha itrahan kama huwa ma'lumun bid-darurah. Nabi menjadi orang yang paling zuhud terhadap dunia. Menjadi orang yang sangat tidak membutuhkan dan tidak mengejar dunia. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bedakanlah antara orang yang melupakan dunia sama sekali dengan orang yang lebih mementingkan akhirat. Rasulullah SAW lebih mementingkan akhirat. Tetapi Rasulullah SAW menuruti perintah Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Sehingga Rasulullah SAW berdagang sebagaimana manusia yang lain.
Rasulullah SAW juga mencari Aisyah sebagaimana manusia yang lain. Tetapi yang dituju paling pertama dan paling utama adalah akhirat. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ketika Rasulullah SAW tertidur di anyaman tikar. Kemudian beliau bangun dalam keadaan terlihat bekas tikar di pipinya dan di badannya atau di tangannya. Kemudian berkatalah istrinya dan berkatalah beberapa sahabat kepadanya, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dengan kalimat, ya Rasulullah, ala azantana, tidakkah kau izinkan kami untuk meletakkan hamparan di atas tikar itu agar tidak membekas seperti itu? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masali dunya karaqibin dhalla tahta syajarah. Apa urusanku dengan dunia? Permisalanku seperti permisalan seorang yang safar dalam perjalanan, kemudian singgah di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha, kemudian berangkat melanjutkan perjalanan. Digambarkan bahwa dunia ini seperti orang yang safar, kemudian singgah sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Singgah di bawah pohonnya itulah dunia sesaat. Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan hadis ini dan kemudian bertanya kepada para pembaca, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang istirahat sejenak di bawah pohon, kemudian membangun rumah mewah? Apa yang kamu katakan? Ngapain? Sebentar lagi akan lewat. Ngapain engkau susah-susah membuat yang demikian-demikian? Sebentar lagi kau akan meninggalkannya. Di sini hanya sesaat. Itulah yang dimaksud dengan zuhud, barakallahu fikum. Seperlunya saja apa yang bisa dimakan, apa yang bisa diminum, apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dikendarai, selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan oleh Allah dengan kalimat yang menggembirakan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya kami akan memberikan, kata Allah, kepadamu sesuatu yang membuat engkau ridho. Yani apa yang dirasakan di dunia, kesedihan, kesusahan, dan berbagai macam sakit hati karena ucapan-ucapan musyrikin, itu semua nanti akan sirna, akan hilang dengan apa yang Allah akan berikan nanti yaumul qiyamah. Dengan apa yang Allah janjikan kepadanya yaumul qiyamah. Ay minal falaji fid dunya wa thawab fil akhirah. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang Allah janjikan, ay minal falaji al-fawz. Al-falaj maknanya al-fawz wal ghalabah. Di dunia Allah akan berikan kemenangan dan kejayaan. Dan di akhirat Allah akan berikan pahala dan Allah akan berikan apa yang Allah janjikan untuknya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang Allah janjikan untuk Rasulullah SAW secara khusus. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sungguh aku akan berikan untukmu al-kautsar. Yani nahrun fil jannah. Sungai di dalam surga. Yang hafitahu min dahabin, yang tepi-tepinya dari emas. Wa majreha 'ala dur, yang alirannya di atas batu-batu permata. Di bawahnya kerikilnya adalah batu-batu permata dan mutiara. Yang airnya lebih manis daripada asal, daripada madu, dan lebih harum daripada misik. Ikhwan ibn a'azakumullah, indah, lezat bersatu. Biasanya di dunia, ketika indah tidak lezat. Ketika lezat, ya tidak indah. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini indah. Dan dikatakan airnya ahla minal asal. Dan harumnya seperti misik. Atau lebih daripada misik yang paling harum di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya kami akan berikan kepadamu sesuatu yang engkau akan ridha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau yatim dan kami berikan perlindungan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepadanya.
kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, bukankah engkau itu tadinya yatim? Lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak. Dan belum dewasa, ibunya wafat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi selalu Allah gerakkan manusia untuk memeliharanya dengan kasih sayang. Masya Allah. Dari kakeknya ke pamannya, dan begitu seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan selanjutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dhal, tidak tahu jalan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita tidak terjemahkan sesat. Hati-hati. Dhal, seingat kita maknanya sesat. Bukan, di sini maknanya bukan itu. Maknanya adalah engkau dulu tidak tahu jalan yang benar mana. Engkau mencari. Tetapi Allah SWT yang kemudian memberikan hidayah. Memberikan petunjuk kepada jalan ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT menyatakan dengan kalimat wa wajadaka dhallan, kata Ibnu Katsir, ini sama dengan makna ayat yang lain. Yang berbunyi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Lihat ayat ini. Ini tafsir dari ayat yang tadi. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, dari perintah-perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tadinya engkau tidak tahu, jadi tahu. Sehingga terjemah yang halus, yang bagus adalah wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah berikan petunjuk jalan yang lurus. Engkau tadinya tidak kenal apa itu kitab, apa itu iman, kemudian Allah ajarkan Alkitab dan Allah terangkan al-iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Dan kami jadikan dia sebagai cahaya di hatimu, yang dengan itu kami memberikan petunjuk pada siapa yang kami kehendaki. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian ayat selanjutnya, dan kami dapati engkau dalam keadaan 'ail, miskin, papa, enggak punya apa-apa. Punya apa beliau? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay kunta faqiran da'iyalin fa'aghnaka Allah. Tadinya engkau tidak memiliki apa-apa, kemudian kami cukupi engkau. Amman siwahu. Walaupun bisa kita tafsirkan tadinya enggak punya apa-apa, tiba-tiba menikah dengan wanita kaya raya. Iya kan? Bisa ke arah situ. Tetapi kata Ibnu Katsir, bukan ke sana maksudnya. Tetapi agna artinya kecukupan yang ada di dalam hatinya. Karena kalau harta benda tidak pernah jelas hitungannya. Seberapa dikatakan cukup, seberapa dikatakan kurang. Bagi orang ini cukup, bagi orang lain kurang. Bahkan ada yang diberi satu lembah emas, masih merasa belum cukup. Berarti hatinya yang fakir. Hatinya yang miskin, selalu tamak, ingin tambah, ingin tambah, ingin tambah. Dan beginilah aslinya manusia. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi satu lembah, ingin dua lembah. Dikasih dua lembah emas, ingin lembah yang ketiga. Sampai mulutnya tertutup dengan tanah. Di kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan berlomba-lomba memperbanyak harta hingga kalian masuk liang kubur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna ghina, makna kaya, makna cukup adalah ghina nafs. Disebutkan dan dibawakan oleh Ibnu Katsir. Riwayatnya dengan sanadnya. Beliau mengatakan diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Laisal ghina an kathratil aradi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Walakinal ghina, ghina nafs. Tetapi yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati.
Ini lafaz dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Amr. Disebutkan dengan lafaz yang lain. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qannahu Allah bima atahu. Hadis yang semakna menyatakan sungguh telah berbahagia orang yang masuk Islam, yakni tunduk, dan kemudian diberi rezeki dengan cukup. Kemudian Allah berikan sifat qanaah. Qanna'ahu Allah. Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ini orang yang paling berbahagia. Qad aflah. Orang yang paling berbahagia yang diberi harta cukup kemudian diberi qanaah. Adapun orang yang diberi harta berapapun tetapi tidak memiliki qanaah, enggak akan pernah bahagia. Selalu hidupnya dengan keluhan. Kok cuma sekian? Kok enggak ada itu? Kok cuma sekian? Kok begini? Kok begitu? Terus merasa sempit. Kapan saya bisa begini? Kapan saya bisa begitu? Tetapi qanaahlah yang menjadikan dirinya kaya. Alhamdulillah, saya bisa makan. Alhamdulillah, saya bisa bernaung. Tidak kepanasan. Alhamdulillah, saya bisa hidup dan bisa belajar, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau dalam keadaan ail, dalam keadaan miskin, terlantar, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Bahkan kemudian ditinggal pula oleh kakeknya, ditinggal pula oleh pamannya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sampai ada yang dijuluki dengan amul huzn. Hari kesedihan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika pamannya wafat tidak berapa lama juga istrinya wafat tidak berapa lama. Bertubi-tubi. Dalam keadaan diboikot oleh kaumnya. Tetapi Allah lah yang memberikan kecukupan padanya dengan dua sisi. Hissian wa ma'nawiyan. Secara hissi dan secara ma'nawi. Diberikan kecukupan. Bisa hidup. Dan memiliki apa yang bisa dipakai sebagai penghidupannya. Dan yang lebih penting dari itu adalah qanaah. Allah berikan sifat qanaah padanya. Sehingga Rasulullah SAW dalam keadaan ketika wafat. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan baju besinya masih digadaikan. Belum ditembus. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kata Ibnu Katsir, ini semua adalah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum diutus. Setelah diutusnya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, kata Allah. Bukankah kami telah mengangkat namamu? Rasulullah SAW dimuliakan, ditinggikan, dikenal. Inilah dunia. Kadang begini, kadang begitu. Rasulullah SAW ketika dalam keadaan sebelumnya sabar. Dan ketika dalam keadaan sesudahnya tidak sombong. Tetapi syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amal yatima fala taqhar. Ayat selanjutnya. Maka kata Allah. Jangan menghardik anak yatim. Engkau pernah yatim. Maka jangan hardik anak yatim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'arrifuhu Allahu mabtada'ahu bihi min karamatihi fi ajili amri. Ayat-ayat ini kata Ibnu Hisham dalam kitab yang sedang kita bahas. Bahwa ayat-ayat itu menunjukkan bahwa Allah mengungkit kebaikannya. Dan itu berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak pantas bagi kita. Jangan mengungkit pemberian. Para hamba tidak boleh sombong. Para hamba tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Bukankah aku sudah kasih kau begini? Bukankah engkau sudah kasih saya begini? Saya kasih kau begini dan seterusnya dan seterusnya. Ini perbuatan yang jelek. Tetapi Allah ahaqqu bihi. Allah yang maha kaya. Allah yang maha sombong. Allah yang pantas untuk mengungkit kenikmatannya. Agar kalian semua bersyukur. Agar kita semua bersyukur dan memujinya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat.
Alhamdulillah yang dengan kenikmatan Allah semuanya jadi baik. Semuanya jadi sempurna. Wa mannihi alaihi qala fi yutmihi wa ailatihi wa dalalatihi. Yani Allah mengingatkan bahwa Allah memberikan padamu jasa-jasanya. Memberikan kebaikan-kebaikannya ketika engkau yatim, ketika engkau fakir, ketika engkau tidak tahu kemana arah jalan. Wastanqadhahu min dzalika kulli. Allah selamatkan engkau dari semua itu. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka kalau ada anak yatim jangan kau hardik, jangan kau usir, jangan kau bentak. Sayangilah mereka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan pemelihara anak yatim nanti seperti ini dalam jannah. Bersebelahan seperti ini kata Nabi. Bersamaku nanti di surga. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan kalau ada yang meminta-minta, jangan engkau usir dia. Aila takun jabbaran. Jangan engkau menjadi orang yang sombong. Jangan pula menjadi orang yang mutakabbir. Wala fahasyan. Jangan menjadi orang yang fahish. Orang yang jahat. Orang yang bengis. Faddan ala du'afa. Yang kasar kepada orang miskin. Yang kasar kepada para peminta-minta. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang berkata, ini pura-pura. Ini di kota, di kampungnya kaya ini. Cuma kita bantu dia. Pertama, kita tanyakan, apa kamu tahu kalau dia berdusta? Kedua, kalau kita berikan kepadanya dengan niat ikhlas karena Allah, tetap kita dapat pahala walaupun dia berdusta. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalaupun tidak memberi, ucapkan maaf. Saya tidak memilikinya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah akhiri dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan kenikmatan dari Rabbmu, hadits, sampaikanlah, beritakanlah. Ai bima ja'aka minallahi min ni'matihi wa karamatihi. yakni dengan apa yang datang padamu dari kenikmatan Allah dan kemuliaan dari Allah, yaitu kenabian, hadits, sampaikanlah bahwa aku Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Inni Rasulullah ilaikum mubasysyiran wa nadhira. Aku akan memberikan kabar gembira dan memperingatkan dari azab neraka. Ayudkurha wad'u ilaiha. Di dalam Sirah Ibn Hisham disebutkan, sebutlah nikmat kenabian tadi, kemuliaan tadi, dan ajak mereka ke jalan. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ay kama kunta ailan faqira. Sebagaimana engkau dulu miskin, fakir, kemudian Allah cukupi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau dan seterusnya, maka kabarkanlah. Waj'alna syakirina li ni'matik mutnina biha 'alaik qabilina wa atmimha 'alaina. Yani seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam doanya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur kepadamu, yang memujimu. Ikhwanifidina'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tidak khusus masalah kenabian. Tetapi maknanya hendaklah kita bersyukur dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri. Dan akuilah, sebutlah kalau itu dari Allah. La bihawlina wala biquwwatina wala biilmina. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Sebutkanlah hadis. Qarun Allah tenggelamkan dalam bumi karena menyatakan hada min ilmin indi. Kekayaan ini semua karena kehebatanku, karena ilmuku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai Qarun,
Dengan kenikmatan dari Allah, ikrarkanlah, sebutkanlah, ini dari Allah, alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, saya nggak punya apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau bukan karena dari Allah, kekuatan dari Allah, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak mampu apa-apa. Kalau menyatakan karena kehebatan bisnisku, banyak orang yang hebat tapi bangkrut. Dan sebaliknya, banyak orang yang tidak ahli, tetapi Allah berikan rezeki yang luas. Bahkan ada anak yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi kaya raya dengan warisannya. Apa itu namanya? Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan ayat ini secara lengkap oleh beliau, oleh Ibnu Hisham, karena berkait dengan kisah Rasulullah SAW, yaitu ketika wahyu terhenti sesaat. Dan kemudian datang wahyu kembali menghibur Rasulullah SAW bahwa engkau tidak ditinggalkan. Engkau tidak dibenci oleh Allah SWT. Atau Allah tidak marah kepadamu. Allah SWT telah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Kemudian disebut satu persatu. Sampai pada perintah wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkur ma an'ama Allahu bihi alaihi. Maka Rasulullah pun mengkhabarkan kenikmatan yang telah Allah berikan dan kemuliaan yang telah Allah berikan, bahwa Allah memilih aku untuk menyampaikan pada kalian. Allah mengutus aku untuk mengajak kalian beribadah kepadanya dan jangan beribadah pada yang lain. Wa 'alal 'ibadi bihi minan nubuwah. Maka Rasulullah pun menyampaikan kenabiannya kepada manusia, sirran ila man yatma'innu ilaihi min ahli. Tetapi diawali dengan sirran. Sirran maknanya sembunyi-sembunyi, hanya orang yang dipercaya saja. Istrinya Khadijah, kemudian sahabat kentalnya, sahabat dekatnya Abu Bakar, kemudian ponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian demikian awal pertama Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, itu dakwah tauhid. Wa awalun nasi islaman, dan orang yang pertama menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, thumma kana awwalu dzakarin minan nasi amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bima ja'ahu min Allah, Ali ibn Abi Thalib. Dan awal pertama dari anak-anak atau dari orang laki-laki, dari manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW dan membenarkannya dengan apa yang datang kepadanya dari Allah adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa ridwanullahi wa salamuhu alaihi. Wa huwa yawma idzin ibnu 10 sinin, dan beliau pada saat itu berumur 10 tahun. Ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai diperdebatkan berarti yang pertama siapa? Ali, apa Abu Bakar, atau Khadijah? Ucapkanlah dengan bijak. Dari kalangan wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana min ni'matillahi ala Ali ibn Abi Thalib wa mimma sana'a Allahu lahu wa aradahu bihi min al-khair anna Quraisyan asabathum azma syadidah wa kana Abu Talib da'iyalin katsir. Di antara kenikmatan Allah kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mudah menerima hidayah adalah karena Allah takdirkan orang-orang Quraisy terkena paceklik kelaparan. Sehingga mereka kekurangan pangan. Dan Abu Talib memiliki sekian banyak anak. Maka dibagikan anak-anaknya. Dipelihara oleh fulan. Yang satu diberikan oleh si fulan. Yang satu diberikan oleh si fulan. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu diantara asbab yang Allah takdirkan. Sehingga Ali bisa menjadi orang atau remaja yang pertama yang masuk Islam. Disebutkan oleh Ibnu Hisham
Faqala Rasulullah sallallahu lil Abbas ammih. Rasulullah SAW berkata pada pamannya Abbas. Wa kana min aisari Bani Hashim. Abbas waktu itu dalam keadaan kaya. Ya Abbas, kata Rasulullah SAW. Inna akhaka Abu Talib kathirul iyal. Sesungguhnya saudaramu Abu Talib banyak anaknya. Wa qad asaban nas ma tara. Sedangkan manusia telah tertimpa sebagaimana kamu lihat. Al-azma. Paceklik seperti ini. Fantalik bina fal nukhaffif anhu min iyalih. Mari kita datangi Abu Talib dan kita ringankan bebannya. Akhudhu min banihi rajulan. Wa ta'khud anta rajulan. Kamu ambil satu orang dan aku akan ambil satu orang. Dari anak-anak Abu Talib. Fanakuffahuma anhu. Agar meringankan Abu Talib. Faqala al-Abbas. Na'am. Kata Abbas. Iya. Fantalaqa hatta ataya Abu Talib. Maka datanglah keduanya kepada Abu Talib. Faqala, dan keduanya berkata kepadanya, Inna nuridu an nukhaffifa min iyalik. Sesungguhnya kami akan meringankan keluargamu. Hatta yankashifa 'anil nasi ma hum fi, hingga hilang masa-masa paceklik ini. Faqala lahum Abu Talib, Idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma. Kata Abu Talib, kalau engkau tinggalkan Aqil, silakan. Kalian mau pilih yang mana? Kelihatannya Abu Talib lebih memilih Aqil. Pokoknya Aqil jangan dibawa. Silahkan kalian ambil. Fa'akhadha Rasulullah SAW Aliyan. Maka Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Talib. Fadammahu ilaih. Dipelihara oleh beliau. Wa akhadha al-Abbas Ja'faran. Sedangkan Abbas mengambil Ja'far ibn Abi Talib. Fadammahu ilaih. Falam yazal Ali ma'a Rasulullah SAW hatta ba'athahu Allah. Dan terus Ali dipelihara oleh Rasulullah SAW sampai beliau diutus menjadi Nabi. Jadi dipelihara sebelum jadi Nabi sampai menjadi Nabi. Inilah diantara sebab mengapa Ali bin Abi Thalib Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menjadi remaja pertama yang masuk Islam. Fattaba'ahu Aliun radhiyallahu taala anhu, maka Ali pun mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah SAW, wa amana bihi wa saddaqahu, beriman dengannya dan membenarkannya. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini barakallahu fikum sebagai catatan saja yang disebut dengan Ahlul Bait. Anaknya Ali atau turunan Ali, turunan Ja'far, turunan Aqil dan turunan Abbas. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.